Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita kembali menyatakan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita sampai saat ini, dengan bersedia menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia atas kami. Ajarkan kami juga untuk selalu setia kepadamu. Karena dengan setia kepada Tuhan kami akan selalu diberkati oleh-Mu. Karena itu ya Allah, kami mohon biarlah firman di pagi ini benar-benar mengajarkan kami untuk bagaimana setia kepadamu, agar lewat firman di pagi ini kami menjadi orang-orang yang berakal budi, berhikmat, beriman, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Mazmur 107, ayatnya yang ke-33 sampai 38. Demikian firman Allah. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, nyanyian syukur karena perbuatan Tuhan. Nyanyian syukur karena perbuatan Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat redaksi kalimat di dalam tema khotbah kita ini, yaitu nyanyian syukur karena perbuatan Tuhan, mau menggiring kita untuk selalu yakin percaya apapun perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita itu berkat. Nah, karena hanya dengan mengaminkan itu berkat saudaraku, maka kemudian kita mampu menyatakan nyanyian syukur kita. Kita mampu menyatakan ungkapan syukur kita. Saudaraku, kalau kita memperhatikan bacaan Alkitab kita dari Senin sampai Jumat ini, dengan tema-tema sinodal yang disampaikan kepada seluruh jemaat GPIB dimanapun berada, mau memberikan sebuah wejangan kepada kita untuk memahami bahwa hidup ini ada dalam peran Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan keinginan kita dalam bentuk apapun dari Tuhan, karena Tuhan yang menentukan. Saya pikir ini spirit yang luar biasa untuk mendewasakan iman anak-anak Tuhan di masa-masa yang penuh dengan ketakutan karena virus corona. Artinya dengan virus corona ini saudaraku, kita mulai belajar melihat eksistensi kita sebagai manusia ciptaan Allah, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Karena apa saudaraku? Corona yang tidak kelihatan, virus yang kecil ini yang tidak kelihatan, tapi merusak seluruh sendi kehidupan manusia. Di segi apapun, politik, ekonomi, sosial budaya, dan seterusnya, sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Sangat menggoncang eksistensi hidup manusia, sehingga banyak pemerintah di bangsa-bangsa di dunia ini mulai mensupport kebutuhan rakyatnya dalam bentuk bantuan-bantuan, baik uang maupun natura atau sembako dan seterusnya.
Karena begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, begitu banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya, sehingga spirit ini terus diarahkan, diberikan kepada manusia untuk tetap mengalami kekuatan. Tapi pertanyaan saudaraku, berapa banyak kita memperoleh bantuan dalam bentuk apapun, tetap tidak menjawab bahwa kita sudah bisa melepaskan diri kita dari derita itu. Artinya begitu penting sekali bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Itu khotbah-khotbah kita yang kemarin-kemarin. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena selalu saya katakan, realitas hidup manusia di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari yang namanya pergumulan, yang dari namanya penderitaan. Kenapa? Karena dunia ini fana. Mari kita garis bawah kalimat itu saudaraku. Dunia ini fana, bukan sesuatu yang baka. Maka tidak akan mungkin pernah di sana tidak ada yang namanya derita, tidak ada yang namanya tantangan dan pergumulan. Tapi mari kita lihat firman Allah yang sudah disampaikan kepada kita dengan bahasa, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Tuhan mengatakan itu saudaraku kepada kita. Karena memang hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari segala macam belenggu derita yang ada. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa mengalami sebuah pembebasan, sebuah kemerdekaan. Makanya tema khotbah kita katakan nyanyian syukur karena perbuatan Tuhan. Artinya kita harus selalu berkiblat kepada Allah. Kita harus selalu menyembah Allah di situasi apapun. Jadi saudaraku, untuk yang punya makanan di rumah di masa-masa COVID, yang masih punya pekerjaan di masa-masa COVID, jangan merasa bahwa saudara sudah lebih enak daripada yang tidak punya pekerjaan. Karena apapun keadaan kita di dunia ini, tetap yang namanya resah, gelisah, takut, was-was, putus asa, sakit dan seterusnya, itu akan ada pada kita. Tidak mungkin tidak. Coba kita lihat saudaraku, dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dikatakan demikian saudaraku. 1 Petrus 4 ayat 1 dikatakan begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Coba kita lihat kembali kalimat ini saudaraku. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi karena Kristus telah mengalami penderitaan badani. Apa penderitaan badani Kristus? Dia lapar, dia sakit, ya. Dia dianiaya, dia dikucilkan, dia difitnah, dihina, dicambuk, diadili dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain untuk sesuatu yang tidak dilakukan. Begitu banyak penderitaan badani Yesus. Bahkan dari kandungan ibunya Yesus sudah dicerca, sudah menderita. Orang bilang, Maria hamil di luar nikah. Dia belum nikah dengan Yusuf tapi dia sudah hamil. Orang sudah mulai gosipin dia, Maria mengandung anak haram dan seterusnya. Makanya Yusuf mau menceraikan Maria karena gosip yang berkembang itu. Tapi Roh Kudus datang kepada Yusuf, jangan ceraikan Maria. Anak yang dalam kandungannya itu buah dari Roh Kudus. Luar biasa saudaraku. Sampai akhirnya penderitaan Yesus itu membawa dia kepada mati. Tapi mari kita lihat, adakah kematian Yesus sebagai sebuah kutuk sehingga kita tidak harus memuji dia? Tidak saudaraku. Karena dia mati, dia bangkit. Karena dia bangkit, dia naik ke surga. Karena dia naik di surga, dia menjadi Allah untuk kita. Amin. Jadi tidak ada yang dibuat oleh Allah itu kutuk bagi kita. Apapun yang Tuhan buat bagi kita, sakit sekalipun itu berkat. Karena kalau bicara mati saudaraku, tidak tunggu sakit dulu. Orang pergi di lapangan olahraga pun dengan tujuan sehat, pulang-pulang sudah mati. Tapi ada orang yang sakit bertahun-tahun sampai puluhan tahun, tinggal tidur di tempat tidur, tidak mati-mati. Tapi orang yang sambil makan mati.
sambil minum mati, sambil olahraga mati, itu haknya Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, kita harus bersyukur di dalam Tuhan. Amin. Jangan kita bersungut-sungut. Dikatakan di situ, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya kita juga harus berpikir bahwa kita akan mengalami penderitaan badani. Itu konsekuensi hidup. Itu kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh manusia di dunia ini. Supaya dengan kesadaran itu, kalimat selanjutnya dikatakan di 1 Petrus 4, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya, kalau kita sudah mengalami yang namanya sakit, miskin, dianiaya, disitulah kita sadar, oh Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Supaya kita tidak berbuat dosa, kita betul-betul mencari Allah, kita betul-betul menyembah Allah, kita minta pertolongan Allah. Karena kita tahu apapun yang Allah buat itu baik bagi kita. Amin. Mari saudaraku, di tengah badai tantangan pergumulan hidup yang luar biasa kita hadapi, bukan karena COVID saja. Emang sebelum COVID kita nggak punya penderitaan? Coba dijawab Bapak Ibu. Sebelum kita masuk masa-masa COVID, emang kita tidak punya penderitaan? Banyak banget penderitaan kita. Tapi kenapa kita melihat COVID sebagai sesuatu yang betul-betul membuat kita menderita, sehingga seakan-akan kalau sudah tidak ada COVID kita nggak menderita lagi? Siapa yang jamin kalau COVID hari ini habis, hilang, tidak ada? Apakah kita tidak punya penderitaan lagi? Tidak, saudaraku. Tapi seperti apapun kehidupan yang kita alami, kita aminkan itu berkat, supaya ada spirit, ada semangat dari kita untuk tetap menyembah Allah, tetap mempermuliakan nama Tuhan. Itu tema khotbah kita, nyanyian syukur kepada perbuatan Allah. Apapun yang Tuhan buat, sepanjang itu dari Tuhan, itu berkat. Karena firman Allah sudah berkata, Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tetapi menyediakan damai sejahtera. Jadi jangan pernah pahami itu kutuk, tapi yakini, ini dibalik kenyataan yang aku alami, ada rencana Tuhan yang indah untuk aku, sehingga aku tetap semangat bersama Tuhan, bersama Tuhan, bersama Tuhan. Dan akhirnya, kalaupun kita tidak dapatkan di dunia, pas Tuhan bawa kita ke sorga. Itulah janji Tuhan yang abadi. Selamat membuktikan saudaraku, tetap berjuang dalam Tuhan menjalani hidup ini. Yakin kita tidak akan mengalami kesia-siaan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami yakin percaya Engkau terus berkati kami, sehingga dalam menjalani kehidupan ini dengan berkat-Mu kami tidak akan bersungut-sungut, karena kami percaya apapun keadaan kami itu berkat dari Tuhan. Sehingga kami terus memuji memuliakan Engkau, sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, tuntut sertai kami sepanjang hari ini dalam keyakinan iman. Di ibadat Pelkat nanti malam kami tetap ada bersama dengan Tuhan, sehingga dalam bersama dengan Tuhan kami menikmati ibadat Pelkat tetap dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.